Acara ini dipersembahkan oleh Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Untuk semua para mama papa hebat di luar sana, semoga dimudahkan segala perjuangan kalian. Kalian tidak sendiri. Kita bersama-sama melewati perjuangan ini untuk kesehatan anak-anak kita. Perkenalkan Mbak, nama saya Ibu Siska. Saya usia 38 tahun. Untuk sekarang saya memang ibu rumah tangga dari 4 orang anak. Tapi saya juga suka bantu jualan untuk nambah-nambah penghasilan sehari-hari lah Mbak. Jadi ada tetangga bikin jajanan, uli atau somai, batagor gitu. Aku bantu aja. Ya alhamdulillah yang penting bisa buat sehari-hari gitu Mbak. Di sini saya sudah 8 tahun. Jadi semenjak pandemi ini kan kantor suami tutup ya Mbak. Otomatis kita nggak punya penghasilan sama sekali. Dengan kondisi tidak berpenghasilan, dengan kondisi kita harus bolak-balik ke rumah sakit. Jadi kita memang merelakan apa yang kita punya gitu Mbak. Salah satunya ya kita menjaminkan rumah ini ke bank. Kita udah menjaminkan, tapi karena kondisi kantor tutup kita tidak punya penghasilan, kita tidak bisa membayar Mbak. Jadi kurang lebih udah 2 tahun ini kita tidak bayar cicilan. Akhirnya kita ambil keputusan, ya sudah kalau memang rumah ini mau dijual ataupun dilelang dari pihak bank, kita mensetujuinya. Alhamdulillah anak pertama saya normal, sehat. Anak kedua saya PJB, penyakit jantung bawaan. Anak ketiga gendang telinganya bolong, jadi tunarunggu ya. Yang keempat itu sama, penyakit jantung bawaan juga. Anak pertama kakak ya, namanya Nadia Putri Alkalifi. Sekarang alhamdulillah udah kelas 2 SMP. Alhamdulillah dapat sekolah negeri di sini. Kesehariannya karena sekarang lagi online ya, lebih banyak memang untuk semua mata pelajaran dia online. Sama sekarang dia hobinya suka menulis. Untuk awal-awal kemarin itu dia senang menggambar. Dia memang, jadi mungkin anak saya 4 ini 3 yang sudah keluar bakat seninya. Anak kedua saya Muhammad Reza Pahlevi. Dari lahir normal, alhamdulillah tidak ada penyakit apapun. Tapi untuk usia 2 bulan ke atas, dia cenderung batuk dan panas. Jadi akhirnya pas umur 4 bulan, saya dapat rujukan dari dokter anak itu buat ke Harapan Kita. Untuk dicek lebih lanjut. Dan ternyata memang benar Mbak. Dia memang mempunyai penyakit jantung bawaan dengan tipe diagnosa Tetralogy of Fallot atau lebih dikenal sama TOF. Tapi pada waktu itu belum ada BPJS Mbak. Dokter langsung bilang, siapkan uang 200 juta jika ibu ingin anak ibu sehat seperti anak normal lainnya. Saat itu nggak ada Mbak, saya benar-benar nggak mampu untuk uang 200 juta itu. Ya sudah, akhirnya kita ambil keputusan untuk alternatif. Kita sempat alternatif di daerah Bogor. Tapi pulang dari alternatif, justru anak saya itu setip Mbak, karena panas yang terlalu tinggi gitu. Akhirnya dia masuk rumah sakit, dokternya bilang, ini ada penyakit jantung bawaan gitu. Saya bilang, saya sudah tahu dok, kenapa tidak dilanjutkan, saya tidak punya biaya, saya bilang gitu. Sampai dia usia 4 tahun, kita penasaran nih, udah ada BPJS. Yuk kita bikin BPJS gitu. Waktu itu kebetulan dari kantor juga ayahnya, waktu masih kerja, bikin BPJS. Akhirnya oke, kita ulang lagi dari awal. Pemeriksaan di Harapan Kita, kembali lagi ke Harapan Kita, mulai lagi dari proses awal. Untuk semua tahapan-tahapan kita mulai ulang semuanya dari awal.
Semuanya sudah selesai, tinggal tunggu jadwal operasi. Jadi semua pemeriksaan sudah oke, diagnosisnya sudah ketahuan, solusinya seperti apa sudah ketahuan, tinggal tunggu jadwal. Tapi ternyata kita tunggu, nggak dapat jadwal panggilan juga. Sampai akhirnya si Reza TK, sekolah TK ya. Baru sekolah TK setahun, ternyata saya hamil anak ketiga. Usia kandungan saya 5 bulan pertama. Usia kandungan 5 bulan saya sakit campak. Saya sempat diisolasi di rumah sakit. Jadi nama anak ketiga saya Muhammad Adrian Maulana. Karena anak masih usia 33 minggu dengan berat lahir 1,6 dan panjang 30. Harus cari NICU, Mbak. Akhirnya kita dapat 1, Mbak. Kebetulan di rumah sakit terkenal di wilayah BSD. Cuman dia tanya, Bapak punya uang berapa? Di situ suami saya sempat down. Untuk deposit masuk 60 juta. Itu di luar yang lain-lain. Untuk biaya NICU satu hari itu sekitar 16 juta. Itu belum termasuk dokter dan obat. Sampai akhirnya suami bilang, kita ikhlasin aja anak ini. Saya bilang tidak. Harus tetap berusaha. Mudah-mudahan Allah dengar doa saya. Alhamdulillah ternyata jam 12 malam ada bayi yang meninggal di dalam NICU RSUD itu. Antara senang dan mohon maaf untuk yang berduka gitu. Tapi bayi itu menyelamatkan anak saya. Setelah umur 2 tahun ke atas, dia sempat infeksi, Mbak. Jadi telinganya keluar cairan. Keluar cairan terus-terus. Saya sudah bawa ke dokter. Klinik Vaskes 1 ya. Cuma kata dokter sih nggak apa-apa. Cuma dikasih obat tetes telinga gitu. Di situ saya langsung ke dokter THT. Di situ saya sempat diomelin sama dokternya. Kenapa usia 3 tahun menjelang 4 tahun baru dibawa ke dokter THT. Anak ibu bisa ngomong nggak? Saya bilang anak saya nggak bisa ngomong. Saya bilang kirain anak saya itu cuma telat biasa aja, telat ngomong seperti hal anak-anak lainnya kan suka banyak yang telat ngomong ya Mbak ya. Banyak yang telat ngomong. Saya pikir nggak apa-apa dok. Ini anak ibu ada masalah sama pendengarannya. Akhirnya di situ baru dirujuk Mbak dari rumah sakit Vaskes 2. Kita baru dirujuk ke RSCM. THT komunitas. Dari THT komunitas ada lagi namanya THT otologi. Di komunitas itu kita ada tes BERA dan ASSR untuk menentukan ini anak pendengarnya seberapa parah. Ternyata pas di tes BERA anak saya berat menuju sangat berat. 90 sampai 110 desibel. Kalau untuk orang normal, pendengaran kita itu 20 desibel. Jadi terlalu berat menuju sangat berat, tipe dan gendang telinganya ternyata bolong, Mbak. Di situ kita baru tahu, Mbak. Adrian ada terapi pendengaran. Alhamdulillah saya dapat referensi dari ketua adminnya untuk masalah pendengaran Adrian. Mereka walaupun anak Adrian tidak ada masalah jantung, tapi mereka tetap oke untuk discuss segala sesuatu tentang kesehatan anak. Di situ saya discuss, anak saya punya masalah pendengaran. Alhamdulillah saya dikenalkan sama ketuanya beserta para adminnya sebuah yayasan. Di situ saya diperkenalkan sama Yayasan Sani di Depok untuk pembelian alat bantu dengar buat Adrian. Jadi terapi sekarang itu saya dapatkan dari alat bantu dengarnya, Mbak. Selama 4 kali terapi dan observasi 1 kali, jadi 5 kali saya untuk terapi Adrian. Jadi yang terakhir itu Arshifa Putri Konita. Dia penyakit jantung juga. Justru dia yang ketika baru lahir langsung divonis jantung untuk anak saya yang bungsu. Arshifa. Jadi itu Mbak, sambil saya ngurusin Adrian, sambil jadwal operasi yang nomor 2,
Ternyata saya punya anak lagi, ternyata jantung lagi. Karena kondisi anak saya yang nomor 4 itu lebih biru dari anak nomor 2 saya. Nggak bisa bohong ya Mbak, pertama pasti kita drop. Bukan hanya 1 anak yang bermasalah, tapi dari 4 anak 3 yang bermasalah. Bukan bermasalah sih, istimewa. Saya sebut anak istimewa ya Mbak. Sempat awal-awal saya punya dosa apa? Saya punya salah apa? Kalau memang saya punya salah, saya aja yang dihukum. Jangan anak saya yang dihukum. Biar saya aja yang sakit, jangan anak saya yang sakit. Sempat drop untuk awal-awal. Tapi alhamdulillah suami saya juga support sih. Kita berusaha dan berdoa. Ketiga itu kita tawakal. Kita serahkan semua sama Allah. Apapun kondisi tersulit kita, apapun masalah kita serahkan semua sama Allah. Memang sebaik-baiknya bersyukur di rumah sakit, Mbak. Di situ kita bisa lihat bagaimana perjuangan para orang tua hebat yang memperjuangkan kesehatan mereka. Apalah artinya? Di saat saya drop, di saat saya terpuruk, dengan kondisi kesehatan anak, dengan kondisi ekonomi yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Saya melihat mereka lah cermin saya. Support pertama, support dari orang tua, dari suami, dan keluarga terdekat. Alhamdulillah ibu saya sekarang ikut saya. Di saat kondisi ekonomi saya sedang drop, ibu saya tinggal sendirian. Disitulah jiwa seorang ibu sebagai penolong. Ibu saya merelakan rumahnya. Ibu saya merelakan rumahnya untuk dijual. Karena dia tahu begitu banyak perjuangan yang harus saya lewati dengan kondisi anak yang bolak-balik ke rumah sakit. Suami tidak bekerja. Disitulah ibu saya dengan berbesar hati melepas harta peninggalan papa saya satu-satunya. Tidak ada yang bisa tidak bisa tergantikan dengan apapun ya Mbak. Jasa seorang ibu. Cita-cita saya ya selain membahagiakan anak-anak ya membahagiakan ibu saya. Karena beliau sudah berbesar hati menolong saya. Jadi di kesempatan ini mama saya ikut sama saya. Di sinilah masa saya. Mudah-mudahan saya nggak akan bisa membalas, tapi mudah-mudahan saya bisa membahagiakan. Untuk orang tua hebat di luar sana yang mempunyai anak-anak istimewa, tetap semangat. Jangan pernah takut untuk mulai pengobatan. Kalau memang ada yang diragukan dengan kondisi anak, cek, kontrol segera ke dokter. Sekarang alhamdulillah sudah ada BPJS yang bisa membantu kita mengcover. Banyak sekali yayasan atau lembaga-lembaga yang siap membantu. Pertama, komunikatif aja. Cari sebanyak-banyak informasi mengenai apa penyakit anak kita. Setelah semua perjuangan ini, alhamdulillah anak saya sehat. Harapannya kondisi ekonomi bisa kembali stabil. Nama Ismiati, usia 68. Ya paling bantuin ngomong ya. Kalau masak kan dia. Kadang kan ada adik tuh, ntar kalau dia ke rumah sakit, bawa 1 anak, saya di rumah ngurus yang 1. Ntar kalau dua-duanya ngikut, ya saya ngikut, nyagain kan. Dia sabar, Mbak. Dia menerima memang ini udah takdir gitu, Mbak. Jadi harus dijalanin. Kita nggak usah gimana mau kita mau marah-marah. Mau gerundal kan nggak mungkin. Kita jalanin aja. Ayo kita jalani sama-sama. Ya mudah-mudahan kayak lagu itu badai itu cepat berlalu ya Mbak ya. Biar usaha suaminya lancar, kehidupannya bisa
normal lagi lah gitu, anak-anak cucu-cucu saya bisa sehat gitu. Ini ada titipan dari host aku Bu, karena dia nggak bisa datang. Iya Mbak, Terus dia alhamdulillah. menitipkan sesuatu untuk Ibu. Nah, ini Bu, kita buka bareng-bareng. Oh iya. Iya. Ya. Masya Allah.